Kalau hubungan sebetulnya kalau ngomong serius sih cuma baru sekali loh, Mas. Oh iya? Iya, Baru sekali. ketemu. Ya saya ketemu secara khusus ngobrol itu baru sekali. Ketika Mas Andika ini bertemu Pak Ganjar ngobrol, ada ini nggak nyaman nggak ada? Gimana? Oh iya, ya. Asik nggak? Oh, iya. Asik ya? Ya itulah saya juga langsung mengalami sendiri bagaimana ngobrol, bagaimana terbukanya, open mindednya beliau. Pranowo atau Prabowo? Oh, dijawab nih. Jawab. Pranowo. Pranowo. Oke. Ada 16 juta orang tepuk tangan. Pertanyaan kedua. Ya, siap. Cawapres atau ketua tim ses? Kan bokapnya galak dong. Dulu gimana? Awal jadian tuh juga begitu atau gimana? Kami penasaran ini. Kurisnya keluar ini. Dari dulu sih kita emang begini, Emang nggak dari ada. dulu begitu. Oh, dalam semua situasi Iya. naik turun kan nama istri tentara ya. Saya Harus. paham kan. Iya. Itu tetap seperti Harus itu. bergandengan tangan dimanapun dan dalam situasi apapun. Bro, ini toko lagi viral, men. Wih, cakep juga. Yaudah, kita bikin tambah viral. Yuk. Bro, hari spesial nih. Iya. Di studio 2045 TV. Datang seseorang yang menurut gua nih ya, biasanya gua tuh kalau lihat seorang tentara kemudian pensiun kayak bapak gua, itu udah tua banget. Iya, anak kolong coy. Dan idolanya mama. Nah, ini beda. Pensiun tapi malah kelihatan masih kayak apa? Perwira menengah tuh. Iya. Oh, apa? Ya kayak gitulah ya. Yuk, kita kenalin aja. Muda banget. Iya. Mas Andika Perkasa. Akhirnya bisa juga, Mas. Terima Iya, Mas. kasih waktunya, Mas. Sama-sama, Datang ke Mas Enggi. studio 2045 TV. Ya, Sibuk thank you, banget. Mas. Oh, sibuk banget. Nah, makanya kalau ciri khasnya pertanyaan pertama di 2045 TV itu nggak ada basa-basinya. Langsung aja. Belak-belakan. Belak-belakan. Ini, Mas, yang tak catet ya, biar nggak kelupaan. Nah, di eranya Mas Andika nih, menjadi Panglima TNI, ini TNI kok melakukan banyak pembangunan, Mas. Banyak, misalnya nih, Stadion Perkasa, yang namanya sama tuh. Nah, Oh, terus, Stadion Perkasa ya? iya, terus rusun Sesko TNI juga dibangun. Ini kayak mirip-mirip Pak Jokowi ya, peduli dengan infrastruktur. Nah terus Wisma Yani di Taman Suropati itu juga dibangun ya Katanya di keren eranya. tuh. Wah, itu keren. Kodim di Bima aja nih, yang udah puluhan tahun Nggak tersentuh, itu diratain sama Mas Andika, dibuat dibangun lagi baru. kok sepedulinya itu dibanding pendahulu-pendahulunya dulu ini. Comment Center Puspen TNI, bener nggak Mas? Betul. Itu betul, juga. betul. Itu gimana sih cerita latar belakangnya kok semuanya dibangun? Kok doyan kerja tuh kenapa? Ya sebetulnya kan kita tuh punya anggaran, Mas ya. Saya sebagai kuasa pengguna anggaran di unit organisasi. Waktu saya di Angkatan Darat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, ya saya memanage anggaran. Begitu juga di Mabes TNI. Nah, ini memang sudah ada sektor yang dinamakan prioritas nasional. Itu nggak bisa diganggu-gugat. Biasanya juga ikut ditentukan oleh pemerintah. Nah, tapi yang lain itu sesuai dengan diskresi kita. Nah, saya terus terang prihatin. Lihat kondisi. Iya, karena memang, aduh ya cukup sedih, Mas ya. Khususnya kalau ada perumahan atau kantor satuan ya, yang sudah sampai kayak ditinggalin. Kayak sudah nggak ada penghuninya. Ya. Gara-gara begitu lama nggak ada pemeliharaan. Mubazir ya Pak ya? Iya, jelas Mas. Dan kita kan punya aset juga segitu-segitu aja. Iya. Dengan ada misalnya rumah atau kantor yang nggak bisa digunakan karena nggak pernah diperbaiki, dan satuan itu kan juga nggak mungkin memperbaiki sendiri. Iya. Mungkin mereka punya lah sedikit anggaran, mungkin ngecat doang. Tapi kalau lebih dari itu nggak bisa. Makanya saya memprioritaskan itu, Mas. Perumahan mereka, perkantoran mereka, itu yang kemudian memang beda antara satu pejabat dengan pejabat lainnya, karena memang prioritasnya yang mana. Sedemikian Mas Andika ini peduli dengan sebut saja teman-teman prajurit dan tempat kerjanya, termasuk tadi mes juga dan sebagainya itu. Rusun tadi iya, tuh. rusun juga. Iya. Ini mohon maaf nih, saya harus tanya ini sebagai awam, apa yang membedakan
Mas Andika dengan sebelum-sebelumnya itu yang mengedrive itu tuh apa? Selain tadi soal anggaran ya. Ini empati loh menurut saya. Ini empati Betul. tinggi banget loh. Betul nggak? Betul. Apalagi nih, gue tambahin lagi nih. Oh. Pos-pos perbatasan tuh yang belum dibangun. Nah, di zamannya Mas Andika, pos-pos Pamtas itu. Oh. Yang Itu di dibangun- luar-luar ya, di Ah. luar perbatasan. Dan menurut info A1 nih, katanya bahan materialnya ini sama kayak di rumahnya Mas Andika. Jadi nggak dibatasin, nggak di... Oh iya kan biasanya buat ini Biasanya, yang oh jelek buat aja. prajurit yang jelek aja. Nah, ini sama. Ini apa yang Nah, ngedrive ini apa? nah, ceritain deh, Mas. Ya, Gua sampai, wah kaget loh dengernya. ya pertama saya ingin juga membuat prajurit saya, apakah itu di tempat tinggalnya, apakah di tempat kerjanya. Iya. Kalau pos tadi kan tempat tinggal sekaligus tempat kerja, Iya. karena memang sedang tugas. Itu mereka harus juga bisa merasakan bahwa mereka bisa punya tempat yang bagus kok. Oh, layak. Layak misalnya, kalau rumah Mas Iya. ya, nggak ada lagi, waktu saya menjabat, nggak ada lagi yang tipenya itu 36. Tipe 36 itu kan masuk pintu depan, blong, langsung pintu belakang. Oh, Jadi kamar pun ya nggak ada. nggak ada. Sehingga nggak sehat lah untuk Iya. misalnya kehidupan keluarga, ada Iya. bapak ibu, ada Iya. anak-anak jadi satu Iya, iya. ruangan gitu kan nggak Betul, bagus. Jadi saya buat paling kecil 45. Tapi prakteknya sebetulnya 54. Oh. Ya, Dalam dalam itu Ya. sama rumah saya. karena bapak tentara Mas ya. Iya. Mayor, pensiun. Ya itulah Mas. Kemudian misalnya toiletnya, di kamar mandinya kan nggak harus Iya, iya. kayak gitu-gitu aja. Masa zamannya Mas Jo masih kecil, orang tua di Iya. perumahan komplek kan angkatan darat ya. Iya. Mungkin dulu pakai ciduk kalau mandi, Mas sekarang Jongkok. masih jongkok kalau toilet. Mas sekarang masih begitu kan Aduh, jangan deh. Udah, iya, ini luar biasa ya, empatinya kan. Sebagai prajurit yang ngerasain kalau punya komandan kayak gini aman lah. Makanya nanti saya masukin insertnya, jadi Iya. biar si adik-adik ini jadi tahu. Lihat situasinya semuanya, toiletnya atau apa. Ini loh jenderal yang kerja Ini tuh kayak loh, gini loh. iya. Ini Pos. dan ininya jalan. Pos tambahan sedikit Mas ya. Ya, Nah, monggo. pos itu memang itu lebih tidak diperhatikan. Ya karena mungkin antara pejabat dengan pejabat ini prioritasnya berbeda. Ya. Iya. Tapi begitu saya menjabat, saya kok merasa ini harus. Apalagi saya sebagai Panglima kan yang bertanggung jawab terhadap Iya. operasi, Mas. Iya. Operasi di seluruh Indonesia adalah tanggung jawab Panglima Iya. TNI. Oleh karena itu saya berusaha, walaupun saya cuma punya uang untuk membangun 5 aja, Mas. Anggarannya untuk 5. Hanya untuk 5, 1 tahun ya. Satu Kan saya tahun, cuma 1 tahun, Mas. Iya, iya. 5. Cuma 5 aja. Keperluannya. Wah, banyak sekali. Itu 100 juga lebih, Mas. Aduh. Tapi 5 ini kan karena saya ingin spesifikasinya ini benar-benar yang pantas Udah sekalian yang dan bagus lah aman. gitu ya. Iya, dan aman. Iya. Seperti Mas Singgi bilang tadi. Misalnya materialnya. Nanti asmat, ini publikasi saya belum keluar. Iya. Di asmat itu kan nggak ada batu, Mas. Susah sekali batu. Dan di situ Papua ini ya? tanahnya Papua ini ya. Oke. tanahnya itu gambut dan Oh. selalu tergenang. Jadi pasang surut lah. Iya, iya. Nah, jadi untuk membangun rumah atau bangunan saja itu kesulitannya tinggi. Karena strukturnya ini bukan yang kemudian landed atau yang tapak Iya, tanah. iya. Berarti harus ada struktur yang masuk ke dalam, Iya, harus ke ada dalam perairan. Cakar ayam nih minimal. Ya, macam-macam lah. Hmm. Ada misalnya Betonnya lah ya. pile cap Iya. atau misalnya pancang yang Iya, lebih pancang. dalam dan seterusnya lah. Nah, kesulitan tinggi. Tapi apa? Tapi saya ingin mereka bertugas ini kan harus aman. Jadi kalau dindingnya juga sudah bata, Iya. kan lebih aman. Tapi Iya, kalau betul. yang selama ini seperti orang bilang itu Kayu. darurat lah. Masya Allah. Wah, macam-macam. Darurat kok bertahun-tahun. Nah itu, nah, itu misalnya mereka walaupun di dalam, Iya. tapi kena tembak kan tembus, Mas. Itu Iya, di benar. Papua loh, Pak. Iya, Yang kayak iya. gitu situasinya. Iya, itu. Lalu Gila. Pak, Mas Andika membangun itu. jadi Itu lebih- dengan harapan ya, Hmm. kalau setiap misalnya Panglima TNI membangun 5 saja Hmm. tiap tahun, Hmm. saya yakin 10 tahun itu udah 50. Iya. Jadi pasti ada kemajuan, Iya. bukan hanya untuk kenyamanan. Kenyamanan mungkin bisa nomor Iya. 100 lah ya. Hmm. Tapi keamanan. Keamanan yang Iya, paling betul. penting. Keamanan Situasinya penting. kurang. Iya. Iya, iya. Itu Dan bro. lagi jadi bercabang, Mas. Betul. Misalnya untuk mandi, untuk
minum aja harus Masih nada susah. hujan. Iya. Ada hujan. Ada hujan? Ada beberapa. Masya Allah. Pakai plastik itu. Nggak ada Indomaret situ ya? Wah. Iya kalau kita kan gampang, Lu lalu mau saking sulitnya. Beli pakai drone apa? Iya. Itu berarti ini ya Mas Andika ya, yang dinamakan memanusiakan prajurit gitu. Oh iya, iya Mas. Saya berusaha Mas. Iya. Ini ada kisi-kisi lagi dari orang dalam. Katanya selama menjabat nih, Mas Andika itu jarang pakai sirine. Malah kalau lampu merah ya berhenti aja tertib lalu lintas, men. Kenapa tidak seperti pejabat pada umumnya? Jenengan ini sangat Pak Jokowi ya, Pak? Nah, itu. Kenapa begitu Ada nih? filosofi atau ada kenapa ceritain Saya aja dong. pakai motor 2 tak, berdua pakai sirine. Saya yang bagian teriak dia yang nyetir. Jadi Mas Yo nyentuh Pak Jokowi, saya jadi kepikiran. Karena Pak, waktu saya jadi komandan Pas Pampres, itu yang harus saya lakukan. Oh. Karena perintah presiden. Oh, Iya. Keren. Lah kan biasa Mas, kalau kita presiden rangkaian itu kan waduh, Konvoy? wah minimal 13 kendaraan itu Iya. minimal Mas. Iya. Dengan semua lah, mulai dari forwarder depan, kawal depan, terus pengaman 1 atau Iya. disebut security 1, Iya. VVIP, security 2 dan seterusnya. Iya. Nah itu kita ya karena dari dulu SOP-nya ya kita misalnya butuh prioritas di Iya. jalan. Beliau nggak mau. Boleh Oh. saya tahu, kami tahu boleh nggak? Apa yang keluar dari beliau, Pak Presiden Jokowi, ketika bilang nggak usah pakai sirine. Sirine. Apa Pak? Coba. Nah, saya ingat itu hari-hari pertama itu. Pak Andika, saya ingin kita jangan buka-buka jalan. Dulu. Jadi ikuti lalu lintas. Oh. Saya langsung briefing ke seluruh anggota. Dan tim Pas Pampres kalau perjalanan itu kan termasuk polisi. Iya. Ada forwarder polisi itu ada Mas. Iya. Sweeper depan itu Iya. polisi. Karena polisi kan punya jaring komunikasi Iya. ya dengan seluruh Semua. misalnya perangkat lalu Iya. lintas di tempat itu, di Iya. kota itu. Ya saya juga briefing. Presiden nggak mau kita buka jalan, ikuti lalu lintas. Oh. Tapi nggak gampang. Iya. Nggak gampang. Nggak gampang. Mm-mm. Karena kebiasaan. Oh. Jadi masih aja. Masih. Lah presiden kan negur saya aja. Iya, iya. Pak Andika kan sudah saya bilang, Oh. nggak boleh buka jalan. Saya juga tadi sudah kasih Sampaikan. tahu nih. Wah udah. Akhirnya saya tegur lagi. Heeh. Kedua tegur lagi. Sampai pernah saya terpaksa menghukum. Iya Mas. Menghukum anggota karena menggunakan Sirine tadi. strobo ya. sirine. Karena kan memang apa ya nggak tahu lah. Mungkin karena faktor kebiasaan Iya, aja. Kebiasaan ya. Bertahun-tahun Iya, begitu. iya, iya. Sehingga saya hukum, kamu nggak usah dinas dulu. Sebelum kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Waduh, iya, iya. Akhirnya presiden sendiri, Pak Andika udah nggak usah dihukum, kembali lagi. Oh. Itu. Iya, 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 iya. Jadi Jadi begitu saya jabat, Hmm. saya lebih dari presiden. oh iya. Lu beneran ini, Pak? Agak jadi Iya, ini nggak Bang. enak Story-nya dong. seperti itu ya. Nggak enak Luar dong. biasa. Presiden aja ngikuti lalu Iya. lintas ya, masa Iya, iya. saya. Kecuali kalau misalnya saya dipanggil presiden yang Dan darurat darurat misalnya. sekali, Ah, ah. boleh lah. Makanya saya lihat di TikTok tuh Mas Andika. Mas Andika lagi berhenti, terus tiba-tiba buka kaca. Itu kan, itu tuh viral loh Mas Andika. itu kan nggak disetting kan, tiba-tiba Enggak, malah ngobrol sama ini karena Iya. tertib lalu lintas berhenti dia. Iya. Jadi kemarin tuh saya lihat memang Mas Andika ini sebagai seorang panglima ya, itu sangat membumi lah, kira-kira begitu ya. Oh ini beda nih. Kita aja teman kita yang Carik, kamu tahu Carik nggak? Enggak, Mas. Carik itu sekretaris desa lah gitu. Itu dia pakai sirine loh. Oh iya, pakai iya. mobil Jepang itu pakai sirine. Padahal kosong nggak ada apa-apa, biar dia kelihatan heboh aja. Lebih pejabat dari pejabat biasanya kan. Padahal nggak macet juga. Menunjukin dia tuh lewat gitu. Iya. Tapi ini beda. Beda. Nah, Beda. sekarang ngomong-ngomong soal pejabat nih. Gue seneng. Pak, ini mungkin sudah banyak ditanyakan, tapi kami harus tanya di sini. Pertimbangan apa yang paling kuat mengedrive Mas Andika ini untuk kemudian masuk ke dunia politik? Nggak cuma masuk ke dunia politik, to the point langsung. Gue Ganjar. Ini penting nih. Anak-anak muda penonton kita mau tahu nggak nih? Bener nggak? Ini banyak yang WA saya. Tanyain. Saya tanyakan. Ya sebetulnya 3 calon sekarang ini Mas ya. Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar, mereka adalah orang-orang yang bagi saya sudah punya prestasi, sudah punya pengalaman.
Karena apa? Ketiga-tiganya kan ada di pemerintahan Pak Jokowi, Iya. menjadi bagian. Hmm. Dan prestasi Pak Jokowi pun itu juga karena sumbangan. Sumbangan Mas Ganjar di Jawa Tengah, sumbangan Mas Anies di Jakarta, Iya. Atau Pak Prabowo sumbangan Pak Prabowo di kementerian. pemerintahan pusat, khususnya di bidang pertahanan. Nah, jadi masing-masing tidak ada yang meragukan lagi. Iya. Hanya kalau saya harus memilih ya, Iya. ada apa pertimbangan yang kadang-kadang nggak bisa terlalu dijelaskan. Tapi kok saya merasa cocok. Gitu. Merasa cocok. Ya. Kalau kata Pak Jokowi, tak gitu ya dengan Mas Ganjar. Mas Kira-kira Jo begitu. kali itu. Tapi gue masih penasaran. Iya. Karena Tanyalah. pada waktu gue itu main ke rumahnya Mas Andika Wah, enak dan banget. kita ngobrol ngalul ngidul ya Mas ya. Bang ngajak gua. Tak tanyain, Mas, kenapa sih nggak terjun ke politik? Masih belum mau. Waktu itu. Waktu itu. Oh. Tapi tiba-tiba gue lihat di TV lagi nyekar. Oh, Oh, di Blitar. Blitar. Nah, habis Pintu itu, masuknya pinter. Iya. Nah, habis itu The best. video callan. Wah, Sama presiden kelima. astaga. Jadi Ibunda. presiden kelima video callan sama Panglima TNI ke-21. Waduh. Itu 5 plus 2 plus 1 tuh 8 loh. Nah, Gue ngarang nih barusan ini. Mas Andika gimana sih ceritain dong. Itu Ternyata gimana dekat sih ya sama Mas? Ibu Mega dengan Oh iya, ya, hubungannya kan dari dulu toh Mas. Oh, iya. Dari dulu. Iya, iya. Eh, Dan secara profesional, berarti hubungan kerja itu Iya, hubungan kerja. saya masih Letnan Kolonel Mas. Udah itu. Bu Mega presiden waktu itu? Presiden Wakil beliau. Atau presiden? Presiden. Oh, jenengan letkol. Saya Letnan Kolonel. Saya masih komandan batalion di Kopassus, batalion Hmm. Sandi Yuda Oh, atau intelijen lah. iya. Nah itu saya paparan kepada presiden. Iya. Ada 3 kali. Hmm. Dan saya ingat itu di Teguh Umar lah. Iya. Nah, jadi hubungan itu sudah lama sekali. Oh. Dan selain itu juga hubungan yang bukan hubungannya Iya. dengan profesi Hmm. juga terus berlanjut. Hmm. Jadi ya bukan sesuatu yang kemudian kalau ada tadi video call Iya. dan lagi yang video call itu sebetulnya Mas Romi. Oh iya, Mas Romi Iya, Soekarno. Mas Romi. Iya, Emang itu kompor bukan itu. saya. Bang kompor ya, Mas. Teman juga. Oh gitu. Bukan saya itu. Tapi menarik lah waktu itu ya, beritanya cukup bagus dan melegakan sebenarnya. Ketika ada mantan Panglima yang masih terengginas, masih gagah kemudian sowan ke makam Bung Karno itu, teman-teman saya lihat juga apresiasi sekali. Jadi darah nasionalisnya udah nggak diragukan lagi karena seperti itulah. Ya nggak bro? benar. Nah, sebenarnya nih Mas Andika tuh feelingnya maunya kemana sih? Perannya di ketua tim ses atau kemana Ya itu kan kewenangannya ada di partai politik dan saya kan sama sekali nggak bisa Mas kemudian dorong untuk saya sendiri saya harus ke A atau B. Saya benar-benar tulus ini Mas. Iya. Saya memilih Mas Ganjar karena inilah pertama kalinya dalam hidup saya Mas. Usia 58 setengah berarti nanti 59. 59. Itu pertama kali saya nyoblos. Oh, Hak pertama saya. kali ya. Pertama kali Pertama Mas, ya, dalam iya. hidup saya. Iya, betul. Nah, di antaranya kan pemilihan presiden. Iya, iya. Jadi ya menurut saya tidak punya keinginan secara spesifik jadi apa. Yang penting saya ingin memberikan hak saya memilih itu Pertama sesuai kali. dengan pertama kali. Pemilih pemula loh bro. Betul sama iya. dengan Gen Z. adik-adik Tapi memang sebaya ini, kita. Tapi memang akrab ya sama Mas Ganjar. Hubungannya gimana sih? Kalau hubungan sebetulnya kalau ngomong serius sih cuma baru sekali loh Mas. Oh iya. Iya, Baru sekali. ketemu. Ya saya ketemu Heeh. secara khusus ngobrol itu baru sekali. Itu Ketika Mas Andika ini bertemu Pak Ganjar ngobrol, ada ini nggak nyaman nggak ada? Gimana? Oh gitu? iya, ya. Asik nggak? Oh, iya. Asik ya? Ya, itulah saya Hmm. juga langsung mengalami sendiri bagaimana ngobrol, Hmm. bagaimana terbukanya, open mindednya beliau. Udah cocok bro kayaknya. egaliternya ya memang Cocok ya? memang pertama nyoblos tapi nggak salah coblos. Iya. Ya, Cocok Mas, tapi ya. cocok. Ini ada yang serem nih mau tanya ini. Ntar gue tanya dulu. Oke, Ada oke, serem oke. nih. Ini di berita ya, saya baca di berita Mas Andika. Ini banyak sekali seolah-olah ya, saya nggak tahu kebenarannya. Ini ada mobilisasi para purnawirawan ke capres tertentu, purnawirawan yang mungkin ya beliau-beliau yang sudah sepuh. Ini fenomena apa ini? Atau ini biasa-biasa aja? Ya menurut Atau saya, fenomena tadi itu apa? Pencoblos pertama tadi.
Menurut saya purnawirawan ini kan juga setelah sekian lama mereka tidak bisa memberikan haknya Iya. dalam memilih, kemudian akhirnya waktu itu datang juga, ya mereka harus dianggap sebagai warga negara Indonesia. Ya karena sudah sipil. Ya, sudah sipil. Jadi kalau mereka memilih calon presiden tertentu dan melakukan apapun untuk membantu, menurut saya itu hal yang wajar. Oh iya, itu Yang fine-fine saja ya. Untuk purnawirawan. Iya. Yang penting kalau TNI kan menurut saya juga sudah paham sekali. Paham. Iya. TNI dibatasi oleh undang-undang, dia harus netral. Sebenarnya yang agak kami ngeri itu kemarin ya ada kasus yang menurut saya itu juga harus di cross check benar kebenarannya. Ada capres yang masang baliho di sebuah lokasi yang kemudian bapak-bapak TNI mengklaim itu nggak ada, seterusnya itu sebenarnya nggak perlu terjadi ya seperti itu ya. Ya, yang jelas kan Panglima TNI sudah memberikan penjelasan. Ya, yang penting bagi saya adalah kalau mereka purnawirawan, mereka berarti punya hak Oh iya. sebagai Sudah warga sama negara, dengan yang sudah sama, lain. sehingga mereka juga bisa menyalurkan aspirasi selama tidak melibatkan institusi TNI Oh yang iya, memang netral, dibatasi. netral. Ya. Keren. Nah, Mas Andika, ini balik lagi nih kita. Ya. Kemarin saya baru lihat film Oppenheimer. Hmm. Oh, itu bapak atom Oh. dunia tuh. Di majalah Times itu digituin. Iya. Dijulukin kayak begitu. Nah, menurut Mas Andika nih ya, ke depannya itu tantangan pertahanan dalam negeri kita itu seperti apa sih, Mas? Serem kayak begitu nggak nanti itu perangnya? Atau nanti malah cuman hanya drone atau gimana? Menurut Mas Andika tuh gimana? Menurut saya tantangan pertahanan ke depan itu selalu berhubungan erat dengan kondisi ekonomi, Mas. Nah, sekarang begini deh. Sekarang kita lihat aja contoh ekstrim. Rusia dengan Ukraine. Yes. Rusia dengan Ukraine sekarang memang sedang berusaha mempertahankan argumen masing-masing, sehingga mereka memilih, khususnya Tetap Rusia berkonflik, memilih, iya Rusia yang kemudian memilih untuk melakukan invasi. Padahal kan Ukraine sudah merdeka tahun 91, Mas. Betul. Sudah merdeka. Ya, apapun alasannya, tapi itu pilihan dari kepala negara ini. Nah, akibatnya Ukraine, Mas, itu sudah kehancuran yang dialami sekarang ini. Itu akan membuatnya menjadi failed state. Waduh. Oh iya, itu sangat-sangat disayangkan itu terjadi karena pembangunan yang sudah terjadi sekian puluh tahun itu kemudian habis. Infrastruktur listrik, infrastruktur air, Iya. jalan itu hancur. Waktu merdeka, Ukraine ini nomor 2 termiskin di Eropa, Mas. 91. 91. Walaupun ini negara cukup maju ya. Iya. Tapi untuk Eropa ya, itu termiskin nomor 2. Nah sekarang ditambah lagi dengan kondisi ini. Jadi terlepas dari bagaimana endingnya nanti, itu pasti menjadi failed state, negara yang gagal. Fleeing atau human resources-nya, manusianya akan keluar, kita sebut brain drain. Karena apa? Kesempatan di luar Ukraine akan lebih bagus. Nah, Rusia sendiri juga itu ekonomi terbesar nomor 11 loh, Mas, di dunia. Tadinya. Iya, sebelum mulai Kejadian, 2022 kemarin. Iya. Sekarang ini ekonominya mengecil terus dan prediksinya sampai dengan tahun 2024 tahun depan itu masih terus mengecil. Ini perhitungan yang dibuat oleh World Bank, IMF dengan OECD. Jadi sementara negara lain ini ekonominya membesar, yang kita sebut tumbuh, ini shrinking atau mengecil terus. Dan itu akan membuat lebih sulit bagi Rusia untuk kemudian mempertahankan. Kan ujung-ujungnya kan masyarakat di dalam juga yang harus hidup hari ini. Mereka hidup dari semua yang terjadi hari ini. Lah kalau kemudian sekarang ekonomi mengecil, mereka susah ekspor. Kemudian impor juga lebih besar malah menjadi net defisit untuk perdagangannya dan macam-macam lagi. Ini akan kesulitan. Bro. Ini contoh ekstrim tadi pertama. Nah sekarang contoh ekstrim bukan ekstrim, yang kurang ekstrim, yaitu negara sekitarnya. Negara sekitarnya dan sak dunia ini memang kena juga. Dampaknya kena, Mas. Ya contohnya misalnya inflasi. Karena memang Ukraine ini penghasil
Gandum. ya, Banyak ya? grain ya, gandum, kemudian jagung, kemudian soybean, kedelai, dengan produksinya kemudian stop, berkurang sekarang, maka harga di luaran Iya. menjadi lebih mahal. Karena apa? Demand-nya tetap, supply-nya menjadi lebih sedikit. Betul. Belum lagi harga energi. Jadi energy price index dunia ini Mas udah diukur. Itu sejak tahun 2022 atau 2020 lah. Itu sudah naik 3 kali lipat energi. Hubungannya apa? Hubungannya kita beli bensin lebih mahal. Dan itu bukan hanya kita tok, semuanya. Semuanya. Mas. Ada 2 negara itu yang perang. Padahal cuma 2 itu. Dan jauh dari kita loh. dunia. Seluruh dunia. ya, dampaknya. Dampaknya Mas. Saya dengar Mirabos juga ada dikurangin bawang merahnya, Pak. Di luar itu karena mahal. Gitu kan. Ya, untuk mengurangi kos. Iya. Iya. Ini bahaya. Lihat. Mas Andika ini ya, nonton geopolitiknya mumpuni ya. Mas Iya. Hasto kalah itu. Iya, benar-benar. Iya. Pak Ganjar nggak kesulitan lah cari Iya, wapres. iya. Pak Emang Ganjar. udah tepat. Emang udah tepat. Makanya kan mengerucut 5. Ada Dia nih komentar. nakal nih Pak, dia nih nakal. Iya, Mas Andika ada komentar nggak? Apa? Pernyataan Mbak Puan yang terbaru nih. Oh iya, capresnya Pak Ganjar itu cawapresnya ini sudah mengerucut dari 10 jadi 5. Salah satunya beliau ini. Iya. Ada komen? Ya, komentar saya Apa? merasa terhormat dan Yes. terima kasih banyak sudah diperhitungkan. Karena apa ya? Karena saya sih sebetulnya nggak menyangka lah bisa sejauh itu. Gitu aja, Mas. Tapi ini komentar saya nih Iya. sebagai pengamat politik abal-abal. Iya. Ini salah satu ya. Kita sering bicara dengan beberapa public figure, mantan tentara juga. Tapi ini Mas Andika ini selain cerdas, fisiknya juga mumpuni. Artinya kalau diajak Pak berlari, Pak Ganjar menuntaskan estafet 13 tahun ke depan. Ini gampang karena konon katanya kalau mau lari estafet itu kan lari estafet itu katanya ada 4 pelari, masing-masing 100 meter, 100 meter. Iya. Nah, saya mau memakan pelari ketiga ini adalah Pak Jokowi. Oh. Iya kan? Dia memerlukan 1 orang lagi atlet pelari di depan. Dan biasanya kalau estafet, yang paling akhir itu harus yang terengginas, larinya cepat, nggak sakit-sakitan, makai lu gitu. Iya, dan dia harus tebal telinga. Karena lari terakhir pasti suara-suara penonton pasti. Nah, ini harus cari sepasang pelari terakhir ini harus yang gercep. Berarti Mas Andika itu tepat sama motonya Pak Ganjar, gerak cepat Indonesia maju. Lu nggak gitu lu. Oh, Iyalah, taruh lagi ya. Iya. Ini gue sambung dengan pertanyaan. Oke. Kami semua mengagumi Pak Jokowi. Bagaimana Mas Andika ini melihat cara kerja Pak Jokowi yang menginspirasi ini? Kami ini perlu ditularkan lagi nih. Bagaimana pengalaman kerja? Ya kerja ya, quote and quote, kerja pendamping. Betul. Mengabdi mendampingi Iya. presiden selama Iya. sekian tahun ini. Apa yang bisa diceritakan sedikit saja Iya. tentang Pak Jokowi dari Mas Andika? Ya 9 tahun lah. 9 Kira-kira 9 tahun Mas ya, dari awal saya 9 tahun. langsung Oh. sebagai komandan Pas Pampres selama 1 tahun 7 bulan dan kemudian seterusnya walaupun agak jauh, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima TNI. Ada 2 hal tuh yang menurut saya sangat luar biasa. Pertama adalah beliau tuh smart. Smart. Kedua, beliau tuh detail. The evil is detail. Nah, the devil is on the detail. Iya. Seperti Mas Andika dong. Detail. Saya masih kena tegur, Mas. Oke. Iya, saya rasanya udah detail, tapi tetap aja kena tegur Tetap. bolak-balik. Iya. Detail WA tadi pun masih ada yang lebih detail. Ada yang dari lebih detail. Jokowi. Iya, sering, Mas. Sering Oh, gitu. Iya. Jadi, menurut saya, ya saya melihat langsung walaupun bukan bidang saya waktu itu. Iya. Tapi bagaimana beliau bergelut dengan, oh kondisinya ini nggak jalan-jalan. No. Dan kan lebih banyak juga beliau itu merenung lah. Kalau ada misalnya proyek yang nggak jalan tuh beliau gelisah atau gimana orang? Enggak, ya banyak masukan laporan kan selalu. Oh iya. Para menteri itu selalu memberikan masukan. Tapi juga beliau selalu misalnya menyempatkan diri untuk merenung lah. Dan disitulah kemudian keluar. Dan Ini loh solusinya. nah, dan detail-detailnya itu yang kemudian justru membuat para menteri yang membidangi itu kemudian terpaksa ya harus, oh ini detail yang mungkin nggak diduga juga, Iya, sama kayak saya juga mungkin. Nggak diduga. Nah, sehingga kalau saya bilang beliau punya kelebihan smart dan detail, Bank Dunia pun sudah mengukur.
Jadi melalui Governance Index, kita itu kan ada 6 indikator, Mas. 6 indikator itu penilaian World Bank yang tentang government effectiveness atau efektivitas pemerintahan Pak Jokowi itu meningkat terus nilainya. Ini dinilai meningkat terus dari 2017 Itu sampai World Bank. World Bank, Mas. Ternyata bukan masyarakat aja yang mengapresiasi sampai 80%. Masyarakat World Bank juga. Masyarakat kan hanya persepsi Output. tok lah. Kita Persepsi. nggak punya ukuran. Iya, iya, iya. Ini diukur. Oh. Itu satu. Yang kedua juga regulatory quality atau kualitas regulasi pemerintahan Pak Jokowi itu nilainya naik terus. Aturan-aturan perundang-undangan. Betul, regulasi, Iya, kualitasnya regulasi. Heeh. dianggap lebih bagus setiap tahunnya. Diukurnya tiap tahun. Detail. Iya. Jadi menurut saya penilaian saya secara subjektif tadi karena saya pernah bekerja untuk beliau dan ternyata didukung oleh penilaian-penilaian dari Profesional. eksternal. Ya, eksternal, profesional Iya. pula. Oke. Berarti benar kan persepsi masyarakat kepada Pak Jokowi seperti itu tinggi, Ya. didukung data dari itu tadi. Klop. Iya. Jadi kalau Mas Andika menyampaikan itu karena memang ada Data. beliau mengalami dan Iya. juga ada datanya Ada. lagi. Nah, Mas Andika, saya mau nanya nih. Mas eh. Andika yakin nggak dengan visi nanti ini di 2045 nanti nih Indonesia akan maju? Ah, Nah, gimana Mas? Kalau saya sih merasa, Mas ya, setiap pemerintahan sekarang kita mau punya pemerintahan baru. Saya yakin semua pasti punya keinginan ke sana kok. Yakin saya. Hanya yang tidak ada di tangan kita atau di tangan pemerintah adalah misalnya faktor eksternal. Itu kan nggak bisa direncanakan, iya, Mas. iya, betul. Perang Misalnya, itu tadi. Lah iya. Kan tahun lalu Januari aja kita nggak bisa merencanakan tahun ini akan ada perang Ukraine. Kan Akan ada pandemi kita nggak tahu. tiba-tiba, jangankan kita, saat dunia aja nggak ada yang tahu waktu itu, tidak ada yang Iya. menduga, termasuk Zelensky, Iya. presiden Ukraine itu Iya, nggak iya. menyangka, Tiba-tiba dibom. tiba-tiba beneran ini rupanya. Gitu. Kirain gertakan-gertakan. Jadi yakin Pak ya 2045. Saya yakin, hanya tinggalkan menurut saya kecepatan masing-masing ini yang menurut saya tidak perlu iya. terlalu kita tekan lah. Iya, iya betul. Kalau semuanya normal, 2045 nih income per kapita kita, kalau hitungan, berarti kan mengabaikan dinamika Iya, ya, iya, naik iya. turun. Ini cuma menghitung inflasi, pertumbuhan aja lah ekonomi, standar saja itu. Kalau sekarang ini income per kapita kita 4.700 US dollar per orang per tahun. Bisa berapa kali? 2045 itu kira-kira 14.000. Wow. Dan bahkan bisa lebih dari itu. Iya, ini optimisme yang begini nih. Nah. Ini ngomong-ngomong 2045 nih Pak. Ya. Ini di luar yang tadi sama cerita nih. Kanal kita ini namanya 2045 TV. Oh. Dan kami ini sudah sepakat, sepakat. Ya, kami menjalankan perintah Pak Jokowi untuk mendukung Pak Ganjar. Ini anak-anak muda yang ada di YouTube ini. Gimana komentar Bapak nih? Termasuk dia nih Pak. Dia sampai punya konten namanya yang paling Ganjar katanya. SPG, si paling ganjar. Nah, Gimana menurut Bapak? Ya menurut saya juga tidak berlebihan karena memang kita pasti akan maju siapapun itu. Oh, iya. Apakah Mas Ganjar, apakah Pak Prabowo, Pak Mas Anies, saya yakin semuanya ingin memandang negara lebih maju. Iya. Dan kalau Mas Ganjar ya saya sudah tahu beberapa Iya. pola pikirnya, saya juga punya keyakinan lah. Jadi 2045 TV pun saya kira akan maju. Iya. amin. Yakin saya. Amin. Oke, kalau gitu nih, ini terakhir nih closing. Tunggu, ada lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi. Sebelum kita masuk ke Mm-mm. Mbak Hetty dan Andrew di sini. Oh, ternyata. Ini ada gua nyiapin 3 pertanyaan cepat. Waduh. Cuman 3 loh, Mas. Cuma 3? Cuman 3, tapi jangan terjawab. Enggak, gue juga deg-degan ya. Nah, siap Mas Andika? Ya, Siap ya. ini nggak ada batasan nih. Enggak ada. Jawabnya ini. nggak satu kata atau enggak Terserah ya? Mas Andika. Oh ya oke. Oke. Siap, cuman 3 aja kok Mas Andika. Oke. Pranowo atau Prabowo? Oh, dijawab nih. Jawab. Ya, Pranowo. Pranowo. Oke. Ada 16 juta orang tepuk tangan. Pertanyaan kedua. Ya, siap. Cawapres atau ketua tim SES? Saya izin nggak jawab deh kalau ini. Pas ya? Pas kalau Oke. ini, pas. Ini Pas pertanyaan lah. terakhir. Ya. Enggak, dua-duanya pas sih. Oh. Pertanyaan terakhir. Menhan atau Menko Polhukam? Nah yo, ini nggak boleh dipasin nih. Ya, saya
Ya lebih cocok Menhan sebenarnya. Oh iya. Iya, Oh iya, itu keren. Oke. Tapi yang penting food estate nggak masalah. Karena lo nanti ada tugas. Atau jangan barang bekas. Oh iya betul. Oke, Oke. lu jangan pinggir jurang. dong. Oh iya, jangan bikin dulu. Nah, banyak yang tanya kita Gen Z terutama nih anak muda itu selalu bahwa kalau mau memilih pemimpin nanti katanya itu salah satu faktor yang menentukan adalah soal harmonis keluarganya karena Oh, salah satu ouch. karena salah satu contoh kalau mimpin keluarga aja nggak bisa gimana mimpin rakyat. Nah, Nah, kita hadirin guys Mas Andika, dan Mbak Hetty. ada Mbak Hetty dan Mbak Hetty, terima kasih waktunya Andrew. Terima kasih. Bungsu. Bungsu. Eh. Ganteng. Wah, ini Gen Z dah. Iya. Aja. Hah, saya mau nanya nih, langsung Yuk. ke to the point nih. Yo. Ke Mbak Hetty, mohon maaf. Iya, monggo. Ini pertanyaan sangat cupu karena saya menyampaikan. Katanya Apa presiden netizen nih nanya ini. Oh, ada presiden ya, Mas? Iya, ceritanya. Denny Srikana presiden cebong. Mbak Hetty, Iya. Mbak Hetty dan juga Mas Andika ini terlalu perfect kata anak-anak itu. Aduh. Hampir di setiap foto kalau berdua itu kalau nggak gandengan tangan pasti pokoknya bikin iri aja. Ini apa sebenarnya nih? Rumusnya gimana? Ini istri saya nonton loh ini. ini Yang dari idola emak-emak, sekarang idola pasangan muda seperti saya dan Mas Iya. Jo. Nah, itu gimana? Alhamdulillah. Kiatnya tuh kata Mas Jo. pernah loh kemarin saya lagi ke pasar gitu saya bilang sama istri saya, kayak Pak Andika yuk. Apaan sih? Pegang tangan. Lo ditoyor nggak? Enggak sih. Oh, enggak. Kira-kira gimana? Eh, Apa sebenarnya ini yang mau ditunjukkan apa? Apa memang begitu? nggak ada yang mau ditunjukkan, memang dari dulu saya dan Mas Andika seperti ini. Apa? Mau nunjukin Dari apa? zaman dulu misalnya kan bokapnya galak dong. Dulu gimana? Awal jadian tuh juga begitu atau gimana? Kami penasaran ini. Kurisnya keluar ini. Dari dulu sih kita emang begini, nggak Emang ada. dari dulu begitu. Oh. Dalam semua situasi, Iya. naik turun kan namanya istri tentara ya. Saya Harus. paham kan. Iya. Itu tetap seperti Harus itu. bergandengan tangan dimanapun dan dalam situasi apapun. Dalam Mantap. situasi menjabat maupun telah purna. Iya dong. Sama ya. Sama. Konsisten begitu ya Mbak ya. Mungkin tambahan sedikit, Mas ya. Kan ada pepatah, Mas. Kita akan menyadari betapa pentingnya sesuatu setelah kita kehilangan. Iya. Itu pepatah loh, Mas. Iya. Nah, jadi ini bagi saya adalah treasure. Treasure. Iya, karena apa? Saya kehilangan dulu. Saya nggak mau cerita lagi karena Iya, saya iya. yakin sudah tahu latar belakang Biar saya. cari sendiri lah ya. Mana orang tua saya sudah. Nah, Dan beliau ini yang Mas Andika selalu gandeng ini sekarang menjadi bagian terpenting selain anak-anak tentunya. iya. Luar biasa. Ini loh kayak gini loh. Jangan sampai pisah kayak gitu. Aduh. Tanya deh bro. Gua haru gua. Mbak Hetty, ini saya mau Iya. nanya nih. Gimana sih tanggapannya keluarga besar, Om Hendro Priyono, Mas Dias, Mbak Linda, Mas Roni, Mbak Devi, itu semuanya sama Oma Tati, Iya. itu gimana? Begitu Mas Andika memutuskan, ya udah saya terjun deh ke politik. Oh. Itu ada pro kontra toh? Ya udah support. Itu gimana? Enggak sama sekali. Alhamdulillah waktu Mas Andika memutuskan itu, kita semua keluarga besar mendukung. Karena apa? Karena Mas Andika ini selama yang saya kenal, mendampingi dia, Mas Andika ini orang yang committed ya, orang yang committed dan selalu menjalankan tugas apapun yang diberikan dari komandannya dulu atau atasannya, itu selalu sungguh-sungguh karena dia tidak mau mengecewakan si pemberi tugas itu gitu. All out langsung, Iya. selalu all out ya, Iya. Mbak Hetty ya. Jadi kalau Mas Andika kemanapun ya saya selalu percaya bahwa dia akan melakukannya yang terbaik gitu. Ini istri prajurit seperti itu. Harus. Ketaatannya kepada sang suami luar biasa. Luar So biasa. next Andrew. Nah. Gue kayak MTV ya. Saya bahasa Jawa bisa aja. Jogja. Andrew. Kenapa nggak jadi tentara Andrew? Why? Kenapa Iya. lu lebih milih yang lainnya dari tentara nggak? Padahal Mami pengennya tentara. Oh gitu, Mbak Hetty. Mbak Hetty gitu ya? Tapi Mas Andikanya enggak? Mas Andikanya bebasin. dari demokratis malam sekali. dari Mas Andika yang Why? bebasin. Kenapa? Why? Ya mungkin karena apa? Saya sebenarnya emang
dari dulu pengen bikin apa? Path sendiri. Oh, Make Oh, my jalan. own path. Oke. Bikin jalan sendiri. Jadi Oh, apa? Become my own man. yes. Make my own path. Jadi ya. Andrew is itu Andrew. alasannya. Benar. Ya. Andrew is Andrew. Benar. Luar biasa. Benar. Nah, menurut Andrew nih, Iya. spek pemimpin masa depan itu seperti apa sih? Yang ada di bayangan lo? Gitu tuh apa? Jadi spek Pemimpin yang masa pemimpin depan. ideal saya Ah. itu harus bisa jago TikTokan, Mas. Oh, jadi Kalau bisa what it is. Nggak salah, nggak salah pilih emang. bercanda nih. Oh, oke. He's joking, he's joking. It's okay. Jawaban sebenarnya speknya harus inilah kalau bahasa Inggris put your country Oh iya. beforehand in the front, right? Oh iya. Before everything else. Yes. Dan harus That's patriot, Min. benar, harus visionary juga. Ya. Kita harus mereka harus yang bisa bikin bisa berkembang Oh, negara iya. kita yang bisa propel it to the future. Oh, Oke. Lu nggak ngerti, tapi nggak apa-apa. Nggak paham gua. Nanti biar dia artiin. Nah, ini pertanyaan terakhir dulu Ya. buat Andrew nih. Misalkan, kan namanya juga if. Nah, itu gue Ya. baru bisa cuman if. Nah, misalkan nih, Mas Andika Ya. ternyata kepilih mendampingi Mas Ganjar Pranowo. Ya. Apa komentar dari Andrew? Ya, untuk saya sih selalu pasti support ya. Ah. Orang tua saya dan saya percaya bapak saya semua choices he makes ya saya pasti 100% akan support. Wah, luar biasa. Mantap, mantap men. Seperti ini Gen Z itu. Nah, Mereka nggak takut soal masa depan. Kalau kita dulu cita-cita pengen jadi dokter, insinyur, mereka nggak. Mereka bisa jadi apa saja Apa mereka saja. mau sekarang. Iya. Luar biasa. Ini tentu terima kasih Mas Andika, Terima kasih. Mbak Hetty. Terima kasih, Andrew. Terima Terima kasih, kasih, Mas Mas Andrew. Jo. Andrew, thank you ya. Thank you. Ini adalah salah satu program kita yang terbaik, Terbaik. ya kita bisa hadir sekeluarga ini. Yes. Saya jadi merasa jadi anak tiri di sini. Iya. The future ada di keluarga ini. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih buat Pak. Guys, sampai ketemu lagi di Blak-blakan. Ciao. Bro, ini toko lagi viral, men. Wih, cakep juga. Yaudah, kita bikin tambah viral. Yuk.